kelas B1, saya ingin menjelaskan apa itu interupsi dan bagaimana mekanismenya. Interupsi adalah suatu kondisi di mana mikroprosesor akan berhenti sementara dari program utama untuk melayani instruksi pada interupsi. Kemudian kembali mengerjakan instruksi program utama setelah instruksi pada interupsi selesai dikerjakan. Untuk mekanismenya, jika terjadi interupsi, yaitu komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakan dan data yang sudah dijalankan akan di-push dan di-save, kemudian akan melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsi. Setelah selesai, maka aliran program akan kembali ke pernyataan program sebelum terjadinya interupsi. Kemudian saya akan menjelaskan penyebab terjadinya interupsi. Yang pertama ada program yang terjadi akibat eksekusi satu instruksi. Yang kedua ada shimmer yang disebabkan oleh timer prosesor. Yang ketiga ada input-output yang disebabkan oleh input-output controller, baik sebagai tanda bahwa operasi telah selesai maupun memberi tanda error. Yang keempat ada kegagalan hardware yang disebabkan oleh kesalahan hardware seperti kegagalan daya dan memori kesalahan. Kemudian ada dua aksi yang diberikan saat terjadinya interupsi. Yang pertama ada sinkronus, yaitu memberikan informasi kepada user proses untuk menunggu selesai digunakannya I/O. Perintah yang digunakan yaitu wait. Yang kedua ada asynchron I/O, kembali ke program pengguna tanpa harus menunggu. Kemudian ada vektor interupsi yang merupakan 4 byte data yang disimpan pada 1024 byte pertama memori jika mikroprosesor dijalankan dalam mode read. Setiap vektor interupsi ini berisi prosedur alamat layanan interupsi, yaitu suatu prosedur khusus yang dipanggil oleh vektor interupsi. 2 byte pertama dari vektor tersebut berisi alamat IP dan 2 byte terakhir berisi alamat CS dari prosedur layanan interupsi tersebut. Seperti contohnya pada tabel ini terdapat nomor vektor, alamat program, dan keterangan. Lalu, tujuan interupsi yaitu agar pengeksekusian program pada CPU berjalan lancar serta efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiana Aura Lubis dari kelas B3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe interupsi. Yang pertama, ada internal HW interruption. Interupsi ini ditimbulkan atau digenerasikan oleh suatu peristiwa yang terjadi pada waktu atau selama eksekusi program. Nah, yang kedua diatur oleh HW dan tidak dapat diubah. Nah, contohnya itu tipe interrupt untuk counter clock internal. HW call interrupt ini untuk maintenance time to death. Nah, yang kedua ada external HW interruption. Interupsi ini ditimbulkan atau digenerasi oleh suatu device peripheral seperti keyboard, printers, mouse, dan lain-lain. Nah, yang ketiga biasa juga ditimbulkan oleh koprosesor. Nah, yang keempat tidak mungkin mendeaktifkan. Yang kelima, interupsi ini tidak dikirim langsung ke CPU, melainkan ke IC yang berfungsi untuk menghandle secara eksklusif interupsi ini. Selanjutnya ada software interruption. Software interruption ini diaktifkan langsung oleh assembler melalui sejumlah interupsi yang diharapkan dengan interupsi in. Nah, terdapat dua jenis. Yang pertama, DOS interruption, dan yang kedua, BIOS interruption. DOS interruption ini dia itu menjalankannya lebih lambat, cuman dia lebih mudah dan lebih simpel. Kalau misalnya BIOS interruption, dia itu pengerjaannya lebih cepat, tapi dia menimbulkan banyak kerugian karena BIOS interruption itu bagian dari HW, dan HW itu adalah spesifik. Kalau misalnya kita mau menyimpulkan, apabila kita mementingkan kecepatan atau speed, maka kita menggunakan BIOS. Tapi apabila kita mementingkan probability, maka kita menggunakan DOS interruption. Nah, apa sih BIOS dan DOS itu? BIOS adalah Basic Input Output System. Interupsi ini sudah dipastikan kegunaannya oleh sistem untuk suatu kebutuhan yang khusus. Nah, BIOS ini tidak dapat diubah oleh pemrogram seperti yang lainnya. Contohnya ada divide by zero. Divide by zero itu adalah jika terjadi pembagian dengan angka 0, maka proses akan dihentikan. Selanjutnya ada single step, yaitu untuk melaksanakan atau mengeksekusi program satu persatu. Selanjutnya ada breakpoint.
Breakpoint itu jika suatu program menyebabkan overflow flag sama dengan 1, maka interupsi ini akan melayani pencegahannya dengan memberi tanda error. Nah, selanjutnya ada DOS. DOS itu adalah Disk Operating System. Nah, DOS ini interupsinya menggunakan 20H sampai dengan FFH 32 sampai 255. Jadi ada banyak interupsinya. Nah, interupsi DOS ini hanya ada pada komputer yang menggunakan sistem operasi DOS, dan interrupt handlernya di-load ke memori oleh DOS pada saat DOS digunakan. Lokasi interrupt vector tabelnya ada di alamat absolut 07FH sampai dengan 3FFH. Nah, selain itu ada interupsi non-maskable interrupt atau interupsi hardware. Nah, interupsi non-maskable interrupt atau NMI ini terjadi karena adanya kesalahan parity dalam program. Nah, interupsi ini mutlak tidak dapat dicegah karena berasal dari sistem board atau IC. Nah, selanjutnya ada maskable interupsi. Nah, maskable interupsi ini berasal dari hardware melalui pin ITR yang dapat ditutup atau dicegah dengan interupsi CLI yang berasal dari interupsi perangkat lunak. Nah, untuk maskable interupsi ini terjadi karena aksi luar atau karena perangkat-perangkat luar dari komputer. Selanjutnya adalah mekanisme interupsi dasar. Yang pertama, saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Selanjutnya, prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankannya untuk menghandle rutin interupsi. Selanjutnya, setelah program interupsi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya kembali. Selanjutnya, saat sinyal interupsi ini diterima, maka ada dua pilihan atau dua tindakan, yaitu interupsi diterima atau ditolak. Perkenalkan, nama saya Badi Tusta Cesario, saya dari kelas B2 D4 tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara interupsi secara sekuensial dengan interupsi secara nested. Nah, yang dimana pendekatan yang secara sekuensial ini disebut dengan pengelolaan interupsi secara berurutan, yaitu menolak atau tidak mengizinkan interupsi lain saat suatu interupsi ditangani oleh prosesor. Yaitu langsung setelah prosesor selesai menangani suatu interupsi, maka interupsi lain baru ditangani oleh prosesor. Nah, dimana pada contoh pada gambar berikut ini ada interupsi pada handler X dan ada interupsi handler Y, yang dimana suatu prosesor kan mengerjakan interupsi pada handler X terlebih dahulu. Setelah selesai menanganinya suatu interupsi, maka mengerjakan interupsi pada handler Y. Lalu yang pengelolaan interupsi bersarang atau interupsi nested, yaitu mendefinisikan prioritas sebagai interupsi. Yaitu interupsi handler ini mengizinkan interupsi berprioritas lebih tinggi ditangani terlebih dahulu. Yang dimana pada contoh pada gambar berikut ini ada interupsi pada handler X dan interupsi pada handler Y. Nah, dimana yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu interupsi pada handler X, karena interupsi pada handler X ini berprioritas lebih tinggi daripada interupsi pada handler Y. Dalam penanganan interupsi akan melibatkan beberapa register. Yang pertama ada MCU Control Register atau MCU-CR. Dalam register MCU-CR ini terdapat 4 bit yang berhubungan dengan interupsi eksternal. Keempat bit tersebut berfungsi untuk menentukan jenis sinyal eksternal yang akan digunakan sebagai sinyal interupsi eksternal. Lalu selanjutnya ada MCU Control and Status Register yang disingkat MCU-CSR. Pada register MCU-CSR ini hanya bit ISC2 bit ke-6 yang berhubungan dengan pengaturan interupsi eksternal, yaitu digunakan untuk menentukan tipe transisi sinyal interupsi eksternal yang akan digunakan. Lalu selanjutnya ada General Interupsi Control Register atau GICR. Nah, pada GICR ini ada bit
INF0, INF1, dan INF2 pada register GIFR berfungsi sebagai flag atau penanda apabila ada sinyal interupsi eksternal pada pin IN0, IN1, dan IN2. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye.